Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah junjungan ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan rasulnya. Kemarin kita sudah membahas terakhir sampai dalam yang dikutip dalam kitab Nail Ar-Raja yang menjelaskan kitab Safinah An-Najah halaman 18 tentang jumlah daripada Nabi yang disebutkan Allah 124.000 Nabi. Lanjutan dari kalimat abdahu wa rasulahu ialah illa jamil khalqi li hadayatihim wa li ta'mili ma'asihim wa ma'adihim wa ayyatahu bil mu'jizat zahirah wa annahu alaihi salatu wassalamu sadiq fi jami'i ma akhbara bihi Allah ta'ala. Nabi itu sebagai hamba, Nabi sebagai rasul ila jami'il khalqi, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditunjuk, diturunkan untuk siapa? Ila jami'il khalqi, ya, untuk seluruh makhluk, li hadayatihim. Dan Nabi dipilih Allah, Nabi Muhammad itu ditunjuk juga sebagai petunjuk bagi mereka, li hadayatihim wa li ta'mili ma'asihim. Untuk apa? Menyempurna kehidupan. Kehidupan siapa? Kita. Wa ma'adihim, dan tempat kembali mereka. Wa ayyatahu bil mu'jizat, dan dia Nabi Muhammad SAW diberikan Allah berbagai mukjizat, ya, diberikan Allah berbagai mukjizat zahirah yang nyata. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiq, dan beliau Nabi Muhammad SAW itu seorang yang shadiq, orang yang jujur, fi jami'i ma akhbara bihi, atas segala kabar yang disampaikannya, Anallahi ta'ala, ya, kabar itu disampaikan oleh Nabi. Kabarnya dari mana? Anallaha ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh makhluk sebagai petunjuk bagi mereka, menyempurnakan kehidupan dan tempat kembali. Dan dia menguatkan beliau dengan berbagai daripada mukjizat yang nyata. Nabi Muhammad SAW itu seseorang yang jujur atas segala kabar yang ia sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ditunjuk kepada seluruh, diturunkan untuk seluruh makhluk, ila jamil khalqi li hadayatihim, dan sebagai petunjuk bagi mereka. Yang dimaksud petunjuk apa? Nabi itu sebagai pembimbing jenengan menuju kepada kebaikan. Nabi diturunkan Allah, Nabi Muhammad itu sebagai petunjuk. Apa yang dimaksud petunjuk? Menunjukkan itu. Nabi sebagai pembimbing jenengan untuk apa? Menuju jalan ke kebaikan atau menuju kepada sesuatu yang baik. Terus bukan hanya menuju kepada sesuatu yang baik dan menyempurna kehidupan, Nabi juga sebagai penyempurna kehidupan. Ya, makanya rahmatan lil alamin. Nabi
Nabi sebagai penyempurna kehidupan. Maksudnya kehidupan apa? Ya kehidupan kita, kehidupan mereka, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tempat kembali mereka, tempat kembali mereka apa? Yaitu akhirat. Nabi juga nanti bukan hanya di dunia sebagai penyempurna kehidupan kita, sebagai pembimbing kita di dunia, namun juga tempat kembali mereka umat baginda Nabi, yaitu kelak di akhirat. Nabi masih ngurusin kita nanti di akhirat, bukan di dunia saja sebagai panutan pembimbing kita agar kita diarahkan menuju jalan kebaikan, kepada kebaikan siapa saja yang mengikuti apa yang telah Nabi beritakan. Bukan hanya di dunia kita mendapatkan kebaikan, di akhirat pun kita akan selamat. Terus Nabi Muhammad SAW juga diberikan Allah mukjizat zahirah yang nyata, diberikan mukjizat yang nyata, bukan sekedar cerita, bukan sesuatu yang tak nampak, namun nyata. Ini mukjizatnya banyak sekali, mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu mukjizat? Pengertian mukjizat itu segala perkara yang di luar nalar, yang muncul dalam diri seorang nabi. Untuk apa itu Allah berikan mukjizat? Jadi mukjizat itu dimiliki oleh nabi, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Yang dimana ini mukjizat itu segala perkara yang muncul dalam diri nabi. Lah perkara itu di luar akal manusia. Manusia bisa mikir, kita bisa dilogika kalau berurusan dengan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Di antaranya mukjizatnya Nabi Muhammad itu muncul dalam diri nabi dan di luar nalar manusia. Gak bisa dijelaskan pakai nalar kalau yang namanya mukjizat. Siapa yang memiliki mukjizat? Para nabi-nabinya Allah, di antaranya Nabi Muhammad. Kalau ada mukjizat, kalimat mukjizat berarti segala sesuatu yang muncul, ya, segala perkara yang di luar nalar, maksud di luar akal kita, itu muncul dalam diri Nabi Muhammad. Kamu nabi, kamu mengeluarkan mukjizat, kita melihat, itu gak bisa dicerna pakai otak kita. Bagaimana Nabi sampai membelah bulan? Masuk akal bulan dibelah. Bagaimana Nabi ludahnya kok diusapkan kepada tangan yang terputus, tangannya bisa nyambung lagi? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Makanya itu dikatakan mukjizat. Dan mukjizat gak bisa dimiliki oleh saya, kamu gak bisa. Mukjizat itu khusus untuk para nabi, di antaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan mukjizat. Dan kenapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi itu nyata, bukan cerita atau sesuatu yang tidak kelihatan. Nabi bulannya kelihatan dibelah. Nabi menyambung tangan yang putus dengan lidahnya, tangannya yang putus bisa nyambung lagi. Nyata, dilihat oleh kepala, dilihat oleh mata. Namun jadi bisa dicerna dengan akal. Kenapa Allah memberikan itu kepada Nabi? Di antara kepada Nabi Muhammad memberikan mukjizat, kenapa? Tujuannya untuk menantang. Untuk apa? Menantang dan mengalahkan orang yang menentangnya. Nabi membawa petunjuk, membawa kabar berita, mengingatkan kita agar mengikuti ajaran Nabi. Berarti kalau orang membawa kebenaran, di antara orang-orang yang tidak benar pasti banyak yang menentang. Ya, kalau sudah banyak yang menentang, menghalangi Nabi, makanya Allah turunkan mukjizat kepada Nabi. Tujuannya apa? Agar Nabi bisa menentang dan menantang orang yang menentang ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kue kenapa diturunkan mukjizat? Dan ingat, orang
yang menyampaikan kebenaran, yang membawa kebenaran, itu pasti banyak yang menantang dan menentang. Ya, ingat itu. Kamu ingin berlaku baik, ingin menjadi manusia yang baik, kamu amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, mencegah kebatilan, menolak keburukan, pasti orang-orang yang engkau ketahui, orang-orang yang tidak sejalan denganmu akan menentangmu dan akan menantangmu. Paham ya? Itu jadikan prinsip. Jadi ketika kamu hijrah pada keadaan yang lebih baik, maka jangan sampai tidak istiqomah karena banyaknya orang yang menentangmu dan menantangmu dalam kebaikan. Ayat Nabi ya dilemparin, diusir dari tempat kelahirannya kota Makkah, hijrah ke Yasrib atau kota Madinah, ya diperangin, dipukulin, dilempar dengan sesuatu benda sehingga dahinya sobek, gigi gerahamnya patah. Nabi orang mundur, tetap istiqomah dakwah, menegakkan kebenaran dan menolak keburukan. Nabi dan Nabi ninggalna ajarane kepada umatnya. Makanya ning dewek jarene umatnya Kanjeng Nabi ya harusnya mengikuti sesuai yang telah Nabi ajarkan. Di antaranya ketika kamu mengatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, jangan pernah takut apapun itu, baik itu kepada orang-orang yang punya kekuasaan, baik mengatakan kebenaran kepada sahabatmu yang paling kamu cintai, yang paling kamu deketi. Saya takutnya nanti sahabat saya merasa sakit hati. Berarti kamu gak mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Nabi saja menyampaikan dakwahnya, kebenaran bahkan kepada para keluarganya, pamannya, sampai dilemparin daripada isi perut otak yang sampai busuk, dilemparkan ke Nabi Muhammad. Siapa yang melemparkan? Pamannya Nabi. Siapa sih pamannya Nabi? Abu Lahab. Terus ada lagi Abu Jahal. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Bapaknya bodoh, jahilun. Jahal itu bapak, Abi itu bapak. Dinisbatkan kepada Abu Jahal karena itu bodoh. Hidup dengan Nabi, ikut keluarga Nabi, namun menentang ajarannya Nabi Muhammad. Makanya siapapun itu orangnya, baik teman dekatmu, baik ibumu, baik bapakmu, baik tetanggamu, baik orang lain, baik orang yang engkau ketahui, orang yang tidak engkau ketahui, baik sahabat karibmu sekalian, baik orang yang sering membantumu, jika ia melakukan kesalahan, maka sampaikanlah, ingatkanlah, walaupun itu pahit tapi nyatanya benar, seperti yang dilakukan pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sebaik-baiknya umat mengikuti panutannya. Hanya Nabi seperti itu. Kita tinggal contoh Nabi saja repot. Pinginnya selamat dunia deh, selamat akhirat deh. Ikuti apa-apa yang Nabi ajarkan, sampaikan, tunjukkan, contohkan saja repot. Tapi karena pingin akeh, dunia deh kepenak, akhiratnya selamat. Tapi yang dunia pun ngikuti karo Nabi angele temenan, umat-umatan. Primen gue, dewek ora di lho, ora oleh dewek nanti. Pengennya sing enak-enak baik,
perjuangannya lelahe pengorbanannya orang kerasa nah nanti dewek egois orang adil pingin dunia ini kepenak anaknya soleh soleha jodohnya soleha soleh beda ke orang ketentrem ayam langkah sengit kacanya ke wong pada api-api karo dewek tapi ikuti anjuran Kanjeng Nabi dewek abot alot berarti dewek sing salah ye sing ora apik ye dewek sing ora bener kenapa mikir awake dewek kok sih ikuti Nabi jarine Nabi ini tapi abot alot juga kelalen ajaran Nabi sunai ditinggal primen aman selamat sing diharapkan dan dina sholat dari selamat dunia ini selamat akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar terus dibaca dan sholat tapi kok ikuti karo petunjuknya yaitu Nabi ikuti karo Nabi si diturunkan kepada seluruh makhluk abot Allah tapi jalurnya dewek ini si penak-penak tok lucu orang lucu wong orang ini si gratisan tok orang gelem modal jekongan karo kancane pinginnya gratisan jalan-jalan pinginnya gratisan shopping naring mall pengennya gratisan rugi kena wong nyaman enak wongnya dewek kok berarti dewek sing bejat kok sing rapi kok sing egois kok terima gue ini ada manusia seperti itu apakah pantas dinamakan umat baginda Nabi sedangkan Nabi sangat cintanya kepada umatnya sampai mikirin urusan dunia dan mikirin urusan akhirat umatnya. Bayangkan itu. Kenapa mikirin urusan dunia itu? Ya jangan kalau nggak dapat syafaatnya Nabi di dunia, jangan susah. Bagaimana nih? Dan kalau doa kan pasti diawali sholawat. Jangan sholat itu kan doa. Setiap sholat nggak sah kalau nggak ada sholawat. Berarti Nabi sudah memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya bukan hanya di akhirat. Di dunia pun ketika jenengan berdoa bukan berdoa ketika mengangkat tangan sholat jenengan kan doa itu nah sholat gak akan sah kalau gak ada sholawat kepada Nabi berarti Nabi sudah memberikan syafaat pertolongan dalam sholat jenengan dalam kehidupan jenengan itu belum jenengan mati nanti kalau mati gak bisa hidup lagi minta syafaat lagi ingin selamat ya Nabi aku selamat dari syafaat jangan dunia angel ngikuti perintah Nabi primen lucu egois menangin dewek orang pas kan nggak pas lah harusnya sadar diri dan malu pada diri lanjut jadi mukjizat yang diberikan itu untuk khusus para nabi di antara Nabi Muhammad. Tujuannya Allah berikan mukjizat apa? Untuk Nabi Allah berikan mukjizat untuk menantang dan mengalahkan orang-orang yang menentang baginda Nabi Muhammad SAW. Ada perkara di luar nalar. Jadi suatu perkara ataupun perkara yang di luar nalar itu ada 8. Apa yang pertama? Mukjizat. Mukjizat nggak bisa dinalar pakai akal. 1 mukjizat. Yang kedua irhas. Irhas itu apa? Yang muncul pada diri Nabi sebelum dia mendapatkan wahyu atau syariat. Contohnya ketika Nabi sebelum mendapatkan wahyu nih, pendeta Buhairah melihat bahwasanya ada tanda-tanda kenabian, ya itu namanya irhas yang muncul pada diri seorang nabi sebelum nabi itu mendapatkan wahyu atau syariat dari Allah. Itu namanya irhas. Itu di luar nalar.
Yang pertama yang di luar nalar manusia, mukjizat. Yang kedua irhas. Yang ketiga apa? Karomah. Apa itu karomah? Jangan sering mendengar karomah itu apa? Karomah itu orang punya karomah. Makanya nanti kalau sudah tahu karomah itu apa, jangan mudah menyematkan karomah kepada seseorang. Ih, kayak Masya Allah kayak jamaah ono santos karomah dur ya. Orang bisa asal ngomong karomah ya. Makanya dipahami ini apa itu karomah. Karomah yang terkadang muncul pada diri seseorang yang mengikuti sunnah Nabi ya, dari kalangan orang-orang yang soleh dan ahli makrifat. Wong sing duwe karomah kadhe Gusti Allah, kowe wong sing ngikuti sunnah Nabi, sing ora ninggal ajaran Nabi, sing selalu menjalankan sunnah Nabi. Nah itu terdiri dari siapa? Orang-orang soleh, wong-wong sing sae, wong-wong sing apik, dan orang-orang yang ahli makrifat. Tahu makrifat apa? Makrifat itu wong sing wis ngerti, wis kenal karo pangerane. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan kelas tinggi. Makrifat. Siapa itu? Biasanya para marifat itu siapa? Para wali Allah. Makanya dia karomah. Lucu nih anak wong biasa-biasa udah ngomongnya dia karomah. Sunai gak kasih tinggal dia karomah. Primen? Hah? Sunai saya tinggal dia karomah. Tumai suki ngomong dia karomah. Rezekinya penak karomah gede kayak gampang berarti wali yo. Lah orang-orang yang ciri-ciri orang yang punya karomah itu terdiri dari orang-orang yang soleh, yang selalu menjalankan sunnah Nabi, orang yang ahli makrifat, yang mengerti dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bebas ngarane karomah. Butuh wong kaya aku, kaya kowe, mana kayak ustaz, kayak kiai, karomah. Walaupun ada para kiai kita, para habaib kita, tapi lihat kesolehannya, lihat keistiqomahannya, ya. Dan bagaimana ia mengenal dan mengerti akan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah kasih karomah. Sering ngatek suara pendek ya, seneng kerasa nih wong, seneng dunia, karomah primen. Ceritanya ngatek di anak karomah, orang sekolah lolos primen. Orang sekolah di ijazah, sekolah di situ men oleh di ijazah, benar ya kayak gue. Jadi jangan mudah menyematkan kalimat dapat karomah kepada seseorang yang jenengan sendiri nggak tahu itu apa itu karomah dan siapa yang disebutkan orang itu punya karomah kayak apa. Lihat orangnya dulu. Aja dulu bisa mabuk berarti itu karomah. Ya, ingat-ingat itu. Akhirnya nanti kalau jenengan nyebutin bisa mabur, bisa nembani uang, mari tamunya kayak karomah kayak ini. Jin bisa nembani uang jin, setan bisa ngobati uang. Emang setan jin bisa ngobati uang? Ya. Mau jenengan ngomong, kayak tamu pasiennya kayak ngobati uang manjur, karomah itu deh. Wong sing krungu kanthi ngomongane sampai melu-melu orang ngerti-ngerti melu. Oh iya karomah dhuwur. Lewat 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai 100 orang, akhirnya sing oleh duwe karomah dadi domong wali akhirnya. Wali ge. Beres kae wali ge. Wong saiki gumunan lebenan sithik-sithik muji sing ora ngerti sebenarnya sing dipuji siapa. Paham ya? Ini urusan akhirat, urusan dunia hebat kayak bisnisnya sukses kayak maju. Orang ngerti utang buang aja nasa miliar. Wong mandengnya hebat kayak bisnisnya maju ya, mobilnya apik, rumahnya gede, sawahnya kayak kebunnya kayak. Orang ngerti utang buang 1 miliar.
Karena wong ki matane gumunan lebih. Orang ngerti kehidupannya wong lebih. Itu yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Yang biasa saja jadi orang, biasa saja, usah lebih. Ya. Itu yang ketiga karomah. Yang keempat al-i'anah. Yang keempat al-i'anah. Al-i'anah yaitu yang terkadang muncul pada diri orang yang beriman pada saat dalam keadaan darurat atau yang lainnya. Tujuannya apa? Allah hendak memuliakannya. Contohnya, lagi ada bencana, ya, yang harusnya mati kena sapuan tsunami, yang harusnya mati tertimpa beton masjid, bangunan. Ternyata sudah tertimpa beton sudah 40 hari, 30 hari dicari oleh tim evakuasi masih hidup saja. Itu yang dinamakan al-i'anah. Tujuannya apa? Allah memberikan kemuliaan kepada orang tersebut. Itu terjadi pada diri seorang yang beriman pada saat dalam kondisi darurat saja. Ingat-ingat, ya, naik bis, ziarah, ya, semuanya dalam bis orang beriman, orang Islam pulang ziarah tercelaka, bisnya masuk jurang, alhamdulillah tidak. Yang lainnya meninggal, ini satu orang hidup. Itu mendapatkan al-i'anah dari Allah. Tujuannya adalah Allah memuliakan orang tersebut. Kadang darurat baru keluar itu namanya al-i'anah. Yang kelima, al-istidraj. Apa itu al-istidraj? Al-istidraj itu yang muncul pada diri seorang kafir dan fasik. Fasik itu apa? Rusak, orang api, amburadul, melampaui batas. Siapa kowe tips ngewe? Bisa wong kafir, bisa wong Islam. Ada orang Islam yang fasik, wis dipengi, wis dinasihati, wis dielingna, wis diadani, wis dikomati. Orang tobat-tobat, wis diuji, wis kecelakaan sekali buntung maksiat. Umah wis kebakaran, tetap orang eling awake dhewe. Wis dine ujian karo pira-pira, tapi tetap bisa doa Allah. Kowe wong muslim sing fasik. Al-istidraj yang muncul pada diri seorang kafir dan fasik yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nyong urip pingin nikah, nyong akhirnya nikah. Nyong nikah pingin dua anak lanang wadon, akhirnya kalau Allah janda anak lanang wadon. Nyong nih sudah anak-anak wadon gede pingin tang sekolah anak, ajurna kuliah, menjadi sarjana, jadi ilmuwan, jadi dokter di sekolah anak. Nyong pingin anaknya wis jadi wis kuliah jadi sarjana, lolos kerja di kepenak, dan bisa bangun rumah ngusima bapane nyenang urusan dunia. Dine Allah, anak-anaknya pada sugi, sima bapane mereka ayem. Karena keinginan bapak kalau si mane awet nom turun nikah, pingin luluh dunia dan dunia, sehingga sama Allah dikasih tuh anak-anaknya pinter-pinter urusan dunia, sekolah dur-dur, universitasnya gede-gede apik, duitnya akeh dari sarjana kuliah, lolos dari perusahaan gede-gede, bapak ibunya ayam nang omah enak. Tapi itu keinginan dari sebelum menikah sampai punya anak, sampai anaknya lulus, sampai anaknya nikah sukses bisa membahagiakan orang tua di dunia, belum diharap di dunia toh.
Sampai akhirnya karena keniatan tersebut, karena keinginan yang mereka inginkan dari awalnya seperti itu, Allah beri mudahkan. Tak kayak gampang kan urusan dunia. Tak kasih gampang kamu urusan dunia. Enak tak? Enak kan? Enak. Uangnya banyak, enak kan? Yang hormati kamu banyak, enak kan? Tapi kamu lalai. Kamu lupa sama Allah. Itu namanya istidraj. Ternyata Allah, tak puas-puas kon, duit akeh, dagangane laris atau sholat atau ngaji atau apa, digawe mudah karo Allah. Duite penak, wong seneng akeh, sing hormat akeh, walaupun kowe amale sithik. Kowe karo Allah dijorna. Dunyane dipenakna, kae jare Allah, diteni kon, mati kon. Wale kan dengan enak, langsat kon anak-anak. Kowe ning istidraj. Istidraj. Kenapa bisa mendapatkan istidraj kita? Karena kita yang ada dalam hati dan pikiran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lain itu biasanya terdapat kepada di dalam orang-orang kafir dan orang-orang Islam yang fasik, sing rusak, sing angel dipenging, sing melampaui batas, sing atine keras, sing atine mati, orang gelem krungu nasihat. Istidraj itu namanya. Dimudahkan urusan dunia, nggak sholat, nggak puasa, ya, amalnya secuil, amalnya dandong, kadang api, kadang orang, tapi rezekine lancar, anaknya nurut-nurut. Ternyata istidraj. Selamatnya di dunia, di akhiratnya celaka. Yang keenam, yang di luar nalar. Yang keenam ialah al-ihana. Kalau tadi al-ihana, yang keenam al-ihana. Al-ihana yaitu yang muncul pada diri orang kafir. Ya, al-ihana yang muncul pada diri orang kafir. Nanti khusus untuk orang kafir al-ihana. Yang ketujuh al-kahana. Al-kahana apa itu? Yang muncul pada diri seorang dengan perantara setan. Ya ini kon lagi sudah belum lawan perkara apik. Senang ngaji, senang baca Quran, senang sholat, tiba-tiba kumat. Hadir majelis 10 tahun nih, rene setahun. Itu kena perantara setan ini. Al-kahana yang muncul pada diri seseorang dengan perantara setan. Sholat subuh jamaah istiqomah, barang apa mati mandek. Dan lagi metu. Setan ini berhasil loh. Ngomong tinggal modar kok. Aku berhasil tinggal modar mati. Sing biasa rutin sholat jamaah subuh bareng masjid, tak goda aku. Setan ini ngomong ewe. Orang ngerti besok kapan mati ya. Iki wong biasa ngaji dan mangkat, panas mangkat, sepi mangkat, rame mangkat, priang mangkat, diniat nanggo obat, diniat nanggo klebur dosa-dosane. Saiki wis orang mangkat. Padahal kan pirang dina maning kapan mati, setane ngomong. Godha kon setan tepuk tangan tertawa terbahak-bahak disaksikan oleh para pengikut setan yang lainnya. Senang berhasil. Al-kahana. Kenapa bisa kembali seperti dablek? Rutinannya biasa aktif, tekanin setiap orang acara mesti tekan. Saya ini jarang, seminggu bisa. Lagi al-kahana. Ini biasanya dilakoni ini ditinggal karena al-kahana. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada perantara setan. Makanya dilawan. Takutnya ini ternyata itu hari terakhir kamu ambil oksigen gratis. Setan itu senang ingin gimana caranya umat Nabi meninggal dalam keadaan
tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Saya kitab dan bisa ngomong ngaji kayak aku bisa ulang. Tapi setan dia perang karo hatiku karo nafsuku. Setan kan ini mesti. Eksperimen carane men Habib mati dalam keadaan majelis tutup ya. Bang ora. Langkah ulang-ulangan. Gue kuat-kuatan ra. Kuat hatinya aku, kuat awak aku apa kuat setane? Ya kayak kowe ra. Kowe sing garing ngaji ya, kuat ngikuti setannya apa kuat mempertahankan istiqomahnya. Setan itu selalu menginginkan umat dari baginda Nabi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan meninggalkan amal yang biasa ia lakukan. Hati-hati dulu. Setiap hari setan itu goda kita. Tujuannya nanti ketika ajal kita mau menjemput, bagaimana itu umat Nabi biar meninggalnya dalam tidak taat kepada Allah dan Nabi dan dalam keadaan meninggalkan ketaatan atau amal soleh. Maka setan akan mengarahkan kamu sebelum meninggal dalam keadaan maksiat. Dengan cara apa? Sedurunge ajal nyebut dimingi-mingi, nyantai-nyantainan bayi wis turunan, wis gampang orang hari esok. Makanya kan kalau kebaikan jangan ditunda karena setan itu bisikannya seperti itu. Ada besok, ada malam minggu besok, ada subuh yang akan datang. Subuh kan gardinana, duhurana, asarana, maghribana. Sedekah kan anak goriane. Sedekah kan besok mari bisa. Hadir majelis kan besok mari bisa. Kok malam Kamis bisa, malam Jumat bisa, malam Minggu bisa. Orang tidak lain. Ternyata kamu gak tahu. Setan gue ngerti kabar langit. Oke, wong mati ini kiye. Iblis itu dulu mengetahui, sering mencuri daripada kabar-kabar apa-apa yang ada di langit. Karena iblis dulu di surga, penghulunya para malaikat, pemimpinnya malaikat, ya tahu apapun yang Allah lakukan dong. Gimana kamu? Karena kebutuhan iblis apa? Setan. Lah primen mulai setan ngerti, ya sing nuturi iblis. Apa nih kan setan pinter ya? Saya taat ke ngajine, tak goda terus itu kan, men selalu nunda-nunda waktu lah. Tak nih pikiran men selalu berpikir, anak hari esok, anak hari esok. Bos tekain kok, anak esok kok. Gue nih anak sekiloin, setan. Sholat subuh kok, kan anak subuh besoknya mana? Setan. Sholat duhur kok kerja bisin, kan duhur waktunya mending subi. Aja nasar, kok ngenteni layani bisin ke dodol. Semua situ gue layani, sampai garap bisin. Setan. Ketika kamu sudah masuk dalam perangkap setan, lama-kelamaan akan jadi semakin besar itu. Sampai datang di mana hari kematianmu, engkau dalam keadaan menunda kebaikan dan meninggalkan kebaikan dan menjalankan maksiat, sehingga setan tertawa dan berbahagia dengan gembiranya. Ya, kayak perjuangan aku selama 17 tahun, gede sing arane kae kati bujang anjurna nikah, anjurna duwe anak selama 17 tahun, akhirnya berhasil di penghujung hidup orang tersebut. Saya telah membuat ia meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah, dalam keadaan meninggalkan kebiasaan kebaikan yang ia biasa lakukan. Sekarang meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ganti wong liya maning. Saya wis mati sih ki. Gini dari pengikut aku ya, wis mati. Loro wong liya maning lho. Terus setan ae lengket dina. Lah kon apa kowe ngiter setan apa kowe? Wis gitu. Apa ngikuti setan apa ngikuti awake dhewe? Ya, dengan keistiqomahan dalam melakukan amal soleh. Pilihannya ada di kamu kok, bukan di siapa-siapa. Makanya saya selalu bilang, ketika kebaikan jangan pernah ditunda, segerakan. Makanya agar bisa seperti itu, disiplin. Ada disiplinnya, tepat waktu, disiplin. Disiplin. Sholat
mengajarkan kita disiplin. Sudah waktunya azan, siap-siap untuk berangkat menunaikan sholat. Disiplin. Orang disiplin sangat. Terus yang kedelapan, yang di luar nalar ialah dukun. Ditubah dukun. Dukun, makanan laku dan dukun. Dukun ya kita harus tahu, iya dukun. Langkah dukun, langkah anak dukun. Terus dajjal dan sihir itu ada semua, dukun, dajjal, sihir. Dari zaman Nabi sudah ada. Paham ya? Dajjal ya ada, dukun ada, sihir sudah ada. Itu yang di luar nalar. Makanya kalau ada orang tiba-tiba kepalanya diputus terus dicangking laku dalam, kalau ngeruh disebut dukun. Aja ngomong setan, disebut dukun. Ilmunya kating setan atau jin, kayak gitu loh. Ada orang yang bisa melihat jin, jinnya itu bentuknya koyo Rizal. Berarti sedalam jin, bisa melihat jin karena ada jinnya, itu loh. Ya, ada lagi orang bisa apa? Orang bisa berubah menjadi dua. Sihir. Oh, benar itu sihir. Yang bantu jin seperti itu. Dukun dajjal jin, dukun dajjal sihir memang ada, dan itulah 8 yang di luar nalar. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiq. Apa yang dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu seorang yang jujur. Nabi itu memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Nabi kalau ngomong sesuai dengan kenyataannya. Ketika memberi kabar kepada umatnya, kepada pengikutnya, ketika berdakwah sesuai dengan kenyataannya. Kenyataan apa yang disampaikan Allah lewat malaikat Jibril untuk Nabi, ya sampaikan. Gak ditambahin, gak dikurangin. Gak kayak kita, dong. Gue tuku kayak lambi birar gede. Dia kelambi api, iya. Apa sih? Beli bibunya. Gratis ongkir. Beli bibiran gede 1.700.000. Gak bisa nyari. Ada harganya kira harganya 80.000 oleh potongan mana ngomongnya 1.700.000. Tunggunya ada beli ya. Jadi seperti itu, ketika menyampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya, dan orang yang mendengarkan lagi menambahkan lagi, nanti kabarkan kepada lainnya ya, ini saya jual seperti ini 1.700.000. Ini orang juga menambahkan lagi, beli baju di situ harganya 1.800.000, disuruh jual 1.700.000, jualnya 1.800.000. Memberikan kabar tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau Nabi tidak, makanya dikatakan as-shadiq, jujur. Dan Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan segala kabar fi jami'i ma akhbaru bihi anna Allah Ta'ala. Nabi menyampaikan segala kabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa apa? Kabar apa sih Nabi? Turun di bumi, diciptakan, diutus menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Itu memberi kabar apa? Kabar dari Allah yang berupa hukum-hukum larangan, kabar gembira, ancaman, perkara-perkara yang baik duniawi ataupun ukhrawi. Maka dia mewajibkan kita agar mengimani semua itu.
Nabi diberitakan diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu untuk ya memberikan kabar apa? Bukan hanya kabar gembira. Sesungguhnya siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan hidup abadi bersama Nabi dan Allah dalam surganya Allah. Kabar gembiranya itu bukan hanya itu, ternyata Nabi juga menyampaikan hukum-hukum, larangan-larangan. Tinggalkanlah yang haram, jangan kau menyakiti satu sama lain, jangan kau menjadi orang yang bakhil, yang pelit. Nabi mengingatkan. Nabi juga mengingatkan kepada umatnya, ingat mati. Apa yang kamu miliki itu kelak akan diambil lagi sama Allah. Dunia itu hanya perjalanan sementara, kehidupan abadi akhirat. Nabi sudah mengingatkan itu. Nabi disuruh memberikan kabar tentang hukum-hukum Allah. Nabi memberikan larangan agar menjauhi daripada maksiat, menjauhi daripada syirik dan masih banyak lainnya. Dan Nabi juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat kepada Allah dan Nabi-Nya, ditempatkan di surganya Allah bersama baginda Nabi. Dan Nabi juga memberikan daripada ancaman. Siapa yang menyembunyikan Allah, siapa yang mendurhakai Allah, siapa yang jauh dari Allah, maka Allah akan memberikan balasan yang seberat-beratnya kepada orang yang menyekutukan Allah. Itulah diantara ancaman Nabi. Siapa yang meninggalkan sunnahku maka ia akan sesat dan tidak akan selamat selama-lamanya. Itu Nabi memberi ancaman. Berarti judulnya, kalau ada guru hanya menyampaikan kabar gembira saja bukan guru. Lah guru, alim, ulama, penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Berarti harus seorang guru menyampaikan sesuai dengan kenyataannya apa yang seperti disampaikan oleh baginda Nabi. Bukan saja menyampaikan kabar gembira, kamu yang ngaji nanti kamu masuk surga, kamu dapat syafaat Nabi. Berarti yang namanya guru juga harus ada ancaman. Sing ora taat, sing ora istiqomah, sing bahil, sing domungi angel, geleng-geleng kowe. Setiap yang kamu lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Ancaman itu sesuai dengan Nabi. Terus apa lagi? Larangan. Jangan kamu ketika di majelis itu berbicara sendiri. Contohnya seperti itu. Pakai adab, pakai akhlak. Larangan kamu ketika di majelis datang yang disiplin, mengingatkan seperti yang Nabi lakukan. Jadi guru itu sempurna. Sempurna dalam hal menyampaikan apa yang seperti Nabi sampaikan, bukan hanya memberikan kabar gembira, namun memberikan larangan, memberikan hukum-hukum, ya, dan memberikan ancaman. Itu guru. Makanya guru itu kan campur-campur sifatnya. Ya, kalau sudah berbau dengan ancaman, berbau dengan larangan dan lain sebagainya, berubah itu kata. Dan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita agar mengimani, ya, mengimani apa? Sesuatu yang baik, baik duniawi atau ukhrawi, ya, neraka, surga, dan lain sebagainya yang baik. Kita harus yakini hukumnya wajib kalau kita cinta ikut Nabi Muhammad SAW. وأنه عليه الصلاة والسلام صديق في جميع ما خبر به أن الله تعالى من صراط. Nabi juga memberitahu kabar tentang apa? Min sirat, tentang sirat, wal mizan, mizan, wal haud, haud, wa khairi dzalika min umuril akhirah, dan tentang yang lainnya dari perkara akhirat. Wal barzah, Nabi juga memberikan kabar tentang barzah. Wa min syu'alil malaikain, pertanyaan dari dua malaikat di kubur, wa adabil qabri, dan azab kubur. Itu Nabi memberitakan itu semua, memberikan ancaman,
Kowe sing ninggal sholat bakal diancam Allah, disiksa kowe nang kubur ini. Banyak sekali Nabi yang memberikan ancaman. Dan Nabi tidak mengada-ngada, karena Nabi datang dari Allah. Dan siapa yang meneruskan atau menyampaikan setelah Nabi wafat ialah para alim, ulama, para guru-guru yang kau belajar kepadanya. Min sirat, Nabi memberikan kabar tentang jembatan, wal mizan, wal haud, wa khairi dalika min umuril akhirah, dan yang lainnya tentang perkara akhirat, ya. Wal barzah, Nabi memberi kabar tentang barzah. Barzah itu apa? Nanti ada penjelasan. Wa min su'alil malakin, dan pertanyaan dua malaikat di alam kubur itu bagaimana? Itu Nabi sudah mengingatkan kepada umatnya, dan itu jenengan wajib mengimani. Mau aja nang angan-angan tak, iya aku ngerti mau mati takut malaikat, bukan itu. Tapi benar-benar jenengan harus mengerti, meyakini jenengan akan ditanya malaikat, dan apa nanti yang akan disiapkan. Pertanyaan apa yang akan disiapkan? Apa dihafal, apa bisa hafalan? Manrobuka, apa dapal, saya kira bisa jenengan. Itu mudah atau tidaknya pertanyaan malaikat kita jawab tergantung daripada amal soleh kita selama hidup di dunia. Gak bisa kita mau hafalin, nanti sudah hafal. Bagaimana orang-orang kafir yang cerdas, ngapalah profesor, ngapalah pentakola, itu tergantung daripada amal soleh kita selama kita hidup di dunia. Wal barzah, dan pertanyaan dua malaikat di kubur. Wa adabil kubri, dan azab kubur. Azab kubur itu dalam film-film top. Azab kubur kayak nyata, anak, terutama bagi kita yang mengimani kepada Allah dan Nabi-Nya. Azab kubur itu ada, bukan sekedar cerita, bukan sekedar film. Jangan masukkan ke dalam hati, pikirkan itu, resapi itu. Umur sekarang berapa jenengan? Mati gak melihat tua ataupun muda, gak harus sakit. Nah, diresapi itu bapak tanda kematian. Kalau sudah mati, dikain kafanis sudah selesai, tidak. Pertanyaan dua malaikat seperti yang dikabarkan Nabi. Nanti kamu datangi dua malaikat. Malaikat bertanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Dan pertanyaan itu mudah atau tidaknya kita dijawab. Kita jawab pertanyaan itu mudah atau tidaknya tergantung keimanan kita, tergantung ikutnya kita kepada Nabi sejauh mana, perbuatan kita bagaimana selama di dunia. Gak bisa modelnya hafalan. Terkadang kita ingat mati itu ketika kayak gini tok, dibahas tentang mati. Nanti baru ya harta gak ada artinya ya. Dan kiai iya. Tapi setelah keluar sudah lupa lagi. Ngomong harta lo arti ini, dunia lo arti ini. Nama jenis itu metu laren mana? Apa bedanya? Sedangkan umur itu setiap hari bertambah semakin berkurang. Umurnya bertambah secara nominal. Umur 51 tambah 52 tahun 2022 ini bulan Januari. Umurnya bertambah secara nominal angka, namun di hadapan Allah semakin berkurang dan semakin dekat dengan kematian. Itu saya mohon tolong jangan hanya mengerti toh. Iya aku ngerti mati, aku butuh diresapi nanti, dan itu bakal kamu rasakan itu. Kau ngerti yang isi nggak? Orang buang air besar itu coba bagaimana? Kamu merasakan gak? Gak ada orang buang air besar gak merasakan. Ada orang buang air besar gak merasakan. Plung, kampung merasakan. Bener. Mati dirasakan kayak aku ya coba. Katanya mengimani. Kalau mengimani seperti itu, untuk penjiwaan meresapi. Iya saya. Nanti seperti itu ya Allah.
Yang orang nangis dewek jadinya. Kenapa Bib? Mata saya nggak pernah nangis. Hatimu itu ditanyakan. Kenapa mata saya nggak pernah nangis kalau dengar masalah kematian, masalah syafaat, masalah Nabi, masalah alam barzah, masalah yang berkisah, masalah padang masar. Kenapa nggak pernah meneteskan air mata sedikit pun ya Nabi? Kenapa? Hatimu sudah terselimuti dunia, kelalaian, sehingga perkara seperti itu seakan-akan cerita. Mata pun tidak sampai bisa meneteskan air mata walaupun hanya setetes. Tandanya hati kita sudah banyak condong kepada dunia. Saya mau tanya, ketika kamu rindu kepada seseorang, orang itu telah meninggalkanmu, apa itu ibu, apa itu bapak, apa itu kakek, apa itu nenek, apa itu sahabat. Jika kamu cinta, jika kamu penuh penghayatan meresapi, ketika kamu rindu, kamu ingat terbayang wajahnya, pasti tanpa disengaja air matamu walaupun setetes, 2 tetes, 3 tetes akan jatuh membasahi daripada pipi sampai kepada leher, sampai kepada tangan. Itu tandanya engkau meresapi, membayangkan daripada apa yang engkau rindukan. Orang bercerita tentang surga saja, kalau ia rindu akan surga. Orang bercerita tentang Nabi saja, walaupun ia tidak pernah melihat Nabi, kalau ia rindu kepada Nabi, benar-benar rindu, sudah masuk ke dalam tubuh hatinya, menguasai daripada hatinya, maka tanpa disengaja pun air mata akan membasahi daripada pipinya. Itulah orang yang segala sesuatunya, yang hatinya itu berbicara tentang kebahagiaan pun akan meneteskan air mata, apalagi berbicara tentang kematian. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengarkan kisah cerita daripada baginda Nabi Muhammad SAW tentang azab kubur, maka para sahabat yang mendengarkan daripada hari kiamat, azab kubur, menangis yang sebegitunya kencangnya, saking nangisnya itu merasa takut, seakan-akan nyata itu kiamat ada di hadapannya dan ada kubur ada di hadapannya. Itu diceritakan kayak contohnya Nabi Muhammad cerita mari jenengan bab perkara kiamat, perkara azab kubur, perkara neraka. Kiye sing krana ceritane Nabi nangis kabeh. Seakan-akan kaya sudah merasakan bahwasanya azab kubur ada di hadapannya, neraka ada di hadapannya, kiamat ada di hadapannya. Pertanyaannya umat sekarang, orang zaman sekarang, lihat orang mati dalam keadaan su'ul khotimah saja tidak bisa mengambil pelajaran. Ibu bapaknya meninggal saja tidak diambil ilmunya. Ada orang meninggal kebakar, kecelakaan aja tidak diambil ilmunya. Apalagi sekedar cerita yang menceritakan tentang kematian, tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat, tentang ada kubur. Wong sing ora nyata, kubur wong mati, dia orang merasakan. Tetangga meninggal saja kamu merasakan. Sekedar apa? Iya ngerti, tapi aku mati ini, setelah mati. Iya benar. Berarti apa itu? Utaknya dewek, apa-apa. Orang hati ini dewek ya. Hati ini dewek isinya dibuka ya. Ya Allah, ibarat disemprot tetek bayu kerang buatan. Ambrol ini kotoran apa ini? Ibarat kayak filter sih air galon ya. Sebenarnya air kotoran, debu mana kayak vacuum cleaner ya. Isinya debu kotoran. Bayangkan itu. Orang baru mati baru merasa. Ngerti tak? Nabi bercerita tentang semuanya itu, ancaman-ancaman tentang neraka dan kubur dan lain sebagainya. Para sahabat sampai menjerit, menangis bagi sebegitunya. Karena apa? Merasakan seakan-akan apa yang dikatakan Nabi itu benar adanya dan ada di hadapannya. Itulah. Gak usah lihat kesana kemari. Lihat hati kamu itu bagaimana, ya.
Kenapa hati ini tidak mudah menangis ketika melakukan maksiat dosa? Kenapa hati ini tidak pernah menyesal ketika melakukan kesalahan? Kenapa hati ini, mata ini gak pernah nangis ketika mendengar cerita seperti ini? Kenapa? Kenapa? Gitu, kenapa? Sirat itu apa? Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan sirat itu jembatan. Jembatannya terbentang di atas neraka jahanam. Tahu jembatan berarti penghubung. Kenapa dikatakan jembatan penghubung? Dari satu tempat ke tempat lain. Itu surga ada di ujung nih, maju di sini. Ininya kali ada jembatan untuk menuju surga itu. Kita melewati itu untuk sampai ke dalam surga. Dan di situ, di sirat tersebut, di jembatan tersebut itu lebih tipis daripada sehelai rambut. Sekarang pegang rambutnya jenengan. Satu rambut tipisnya seberapa? Jembatan yang dimana jenengan bakal lewatin itu untuk menuju surga lebih tipis daripada sehelai rambut. Jangan berpikir ini rambut yang kita punya. Karena kita memiliki rambut, berpikirnya ini rambut yang kita punya. Satu helai rambut saja tipis, kayak pegang rambut satu tipis kan. Ternyata lebih tipis daripada rambut yang kita punya. Bagaimana itu? Apa melewati jembatan ini? Ngarepe konsul kudu melewati ngono. Ana pan metu ki mari gondang kudu lewati jembatan gondang iki. Ning ambruk apa lewati? Itulah sirat. Jembatan lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Lewat jembatan tipisnya lebih tipis dari sehelai rambut. Satu rambut itu lebih tipis dari itu jembatannya. Dan lebih tajam daripada pedang. Yang kita injek itu lebih tajam daripada pedang. Gak usah dikasih tajam itu pijakan kita jembatannya. Ibarat itu jembatannya ada pisaunya, mau nginjek gak ada. Mau jalan gak kalau jembatan ada pisaunya? Gak mau. Ditambah jembatannya lebih tipis daripada sehelai rambut. Bayangkan itu. Sudah lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan manusia yang dulu dan yang akhir semuanya akan lewat jembatan itu. Dari Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa lewati jembatan Siraya? Paling surga lewati jembatan Siraya. Apa nanti helikopter mana? Telepon, kita aku semiliar di muning mati aku mau helikopter tak gua mari siro. Muning apa lewat jembatan atau helikopter? Kata aku masuk ke? Ya bisa. Dari umatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu akan melewati jembatan itu yang dinamakan sirat. Dan dikatakan bahwa panjang jembatan ini adalah 3000 tahun. 100 meter, 1 kilometer saja panjang sekali. Panjangnya jembatan sirat ini yang ujungnya surga, yang dimana dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad pasti lewatin itu. Si jenengan harapan surga, gak mungkin ngilang celik juna surga. Pasti melewati jembatan itu. Tipisnya lebih tipis daripada sehelai rambut. Yang kita pijak jembatannya lebih tajam daripada pedang. Umat terdahulu sampai umat sekarang, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pasti akan melewati jembatan itu.
Ya, dikatakan jembatan itu panjangnya 3000 tahun. Butuh 100 meter, 1 kilometer. Bukan 1 mil, 2 mil. Kowe